ucapkan kepada Ibu Korwil dan Ibu pengawas kita. Baik, anak-anak yang sudah siap pentas, kita siap-siap lagi ya. Kelas 6A bersiap-siap, Asmaul Husna. Sebelum kita ke sambutan, kita akan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Agna dari kelas 6A yang akan melantunkan surat At-Thariq. Kepada Ananda Agna kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Bapak Inspektorat Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, terima kasih Pak bisa hadir di SD Pandeglang 1, merupakan kebanggaan yang luar biasa Pandeglang 1. Ibu Korwil Dikpora Kecamatan Pandeglang yang saya hormati, Ibu Pengawas PAI yang saya hormati, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Hasimi sebagai penceramah pada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah yang saya hormati dan saya banggakan. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Tak lupa Dewan Guru SD Pandeglang 1, Paguyuban Wali Murid Pandeglang 1 yang saya banggakan dan saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya Jumat 20 September 2024, Pandeglang 1 dapat melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah dengan tema meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua yang saya laporkan adalah karena kehadiran Ibu Korwil dan Pak Inspektorat bahwa Pandeglang 1 alhamdulillah pada tahun ini mendapatkan RKB yaitu 2 lokal dan sudah selesai dalam waktu 2 bulan, tapi belum bisa dimanfaatkan karena kami belum menerima kuncinya. Kemudian siswa pada kesempatan ini sudah mencapai 412. Yang ketiga yang perlu saya laporkan bahwa setiap kegiatan keagamaan, alhamdulillah Pandeglang 1 selalu mengadakan santunan yatim. Nah, itu yang perlu saya laporkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ibu Korwil Dikpora Kecamatan Pandeglang yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nong Sofana MPD. Kepada yang terhormat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang terhormat Bapak Inspektorat Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati Ibu Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya tajimi, saya hormati Pak Ustadz yang akan memberikan ceramah pada kesempatan ini, para orang tua siswa, halo, ada di mana? Ada di belakang. Ibu bapak guru, anak-anak sekalian yang ibu cinta ibu banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa hadir di ruang kelas di Pandeglang 1 untuk menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi kita tercinta. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikut
berikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, anak sekalian, yang pertama ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk keluarga besar SD Pandeglang 1 yang telah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih banyak ya. Ibu atas nama pembina merasa bangga. Di SD Pandeglang 1 ini Bapak Inspektur setiap tahun selalu rutin menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Anak-anak sekalian, kegiatan ini Ibu harapkan tidak hanya sebagai seremonial saja ya, tetapi harus dilaksanakan, harus diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari sesuai dengan tema ya. Anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu atas nama pembina dengan Ibu pengawas ya, sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dari hari ke hari ini SD Pandeglang 1 Pak Kepala selalu kami lihat progresnya. Tadi sudah disampaikan tandanya lembaga kita diakui oleh masyarakat ya, itu bertambahnya siswa setiap tahun. Kalau kita tidak dipercaya ya mungkin berkurang, tapi alhamdulillah setiap tahun bertambah ya. Itu bentuk kepercayaan dari masyarakat, itu harus kita pertahankan Pak Kepala ya. Pemerintah sudah sangat peduli dengan bantuan RKB melalui pemerintah daerah, melalui Bapak Inspektur juga, terima kasih bahkan tadi mau meminta lagi katanya Pak. Jadi kalau terus bertambah siswanya tidak akan cukup ya, mungkin akan naik semua nih yang depan ini ya. Itu bukti bahwa pemerintah percaya kepada kita dan kita juga harus fair Bapak Kepala ya, harus berimbang. Ketika kita diberi kepercayaan oleh pemerintah, kita harus membuktikan prestasi kita, baik siswanya, guru-gurunya, kepala sekolahnya, termasuk pengurus komite. Terlihat sekali Pak Inspektur ini kekompakan antara keluarga besar D1 dan komite, juga kami para pembina selalu bersinergi. Alhamdulillah Pak Kepala, jangan sampai terjadi ya, tanda kutip ya Pak ya, mudah-mudahan karena kami yakin percaya ya. Jadi SD1 ini memang Pak SDM-nya luar biasa, guru-gurunya muda-muda ya. Orang tua siswa juga sangat proaktif. Nanti kenaikan kelas tahun depan Pak Inspektur harus diundang Pak ya. Kemarin kami di GP luar biasa meriah ya, sampai saweran aja disapu gitu Pak ya. Itu bentuk kepercayaan dari masyarakat. Anak-anak sekalian, Ibu harapkan nih, terutama kelas 5. Halo kelas 5, apa kabar? Yeah. Kalian sebentar lagi akan menghadapi apa yang sudah di depan mata? ANBK. Sudah siapkah kalian? Sudah siap? Insya Allah dan siap ya. Ibu tidak mau mendengar lagi kalian ketika terpanggil untuk ANBK bilang tidak siap. Karena ANBK itu salah satu ya, hasilnya nanti akan menentukan rapor pendidikan ya. Menentukan apa? Rapor pendidikan sekolah kalian. Jadi kalau kalian tidak serius, nanti rapornya merah. Mau rapornya merah? Nggak mau Ibu juga ya. Jadi persiapkan dengan matang, Dewan Guru semuanya, dengan sering melakukan simulasi Pak Kepala ya. Karena memang anak-anak kadang kita kan tidak tahu siapa yang mereka yang akan ikut karena random sampling. Jadi bahkan kalau kita tidak berdoa dengan khusyuk, ketika yang terpanggil anak yang nggak usah disebutkan lah, itu akan berpengaruh kepada nilai rapor pendidikan kita. Untuk itu semua siswa harus siap ya, guru semuanya. IT-nya sudah siap Pak Kepala? Amin, alhamdulillah. Sudah ada Chromebook ya. Harapan kami Chromebook itu Pak Kepala, Dewan Guru, halo, Chromebook itu tidak hanya dipakai untuk KMBK saja. Chromebook itu diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan pembelajaran, juga untuk ANBK. Anak-anak kalian suka belajar pakai Chromebook? Halo? Keren. Boleh tepuk tangan untuk SD Pandeglang 1. Terima kasih anak-anak. Ibu nih punya uang receh. Tapi kalau Ibu kasih gitu aja tidak seru ya.
Siapa yang berani maju ke depan satu orang? Yuk. Ayo. Satu orang saja, cepat. Ayo, harus berani. Ya sayang. Iya, tepuk tangan. Siapa namanya? Nadifa, kelas berapa? Kelas 5B. Siapa MBK ya sayang ya? Insya Allah siap ya. Oke, pertanyaan tidak sulit ya, sesuai dengan tema ya. Meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Enteng ibunya minta 4 saja. Sebutkan sifat Rasul yang dan kasih buatnya 4 ya. Sebutkan 4 sifat Rasul yang harus kita teladani. Di amanah, takonah, tabik. Tepuk tangan, luar biasa. Makasih sayang. Semuanya tahu kan? Artinya tahu. Ibu pengawas akan ke depan juga memberikan soal ya, dan juga akan memberikan apresiasi. Silakan Bu pengawas. Ayo Bu pengawas PA ini. Siap-siap ya. Tapi jangan kelas 5 lagi. Ibu pengawas minta kelas rendah, 1 atau 2 atau kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Di mana anak soleh? Tepuk anak soleh. Islam, yes, gitu ya. Mana kelas 1? Mana kelas 1? Oh, kelas 1 di depan. Yang di sini kelas berapa? Kelas 3. Kelas 2-nya mana kelas 2? Di depan ikut kegiatan. Mana di sini ada anak kelas 1 enggak? Tadi kelas 6, tadi kelas 5 ya? Kelas 5. Kelas 2 ada di sini. Kelas 2, kan kelas 2. Yang tadi perempuan sekarang laki-laki, coba mana? Kelas berapa? Kelasnya kelas 2, saya minta kelas 2. 1 orang. Atau 2 orang boleh. Nah, 1 atau 2 ini. Sini. Mau 2 orang. Bawa apa itu? Buat ibu. Buat bekal. Oh, dikira buat ibu. Simpen dulu bekalnya sayang. Nah, tinggal dia maulid, dia berkat maulid, bakal lagi sakanderon ya, luar biasa. Iya sedikit. Kelas berapa sayang? 2A. 2A. Namanya siapa? Mas Bino. Mas Bino. Ini Mas. Hah? Bino. Mas Bino. Siapa? Mas Bino. Mas Bino. Beneran ini Mas? Oh iya. Yang satu siapa namanya? M Jidan. M-nya apa? Muhammad Jidan. Nah, itu mau tanya nih, di sekolah pernah diajarkan anti bullying nggak? Pernah ya? Pernah mendengar bullying itu apa? Hah? Anti perundungan, tidak boleh saling mengejek, menonjol. Kalau doa mendoakan kedua orang tua. Coba bisa nggak? Coba bisa nggak? Kan kita meneladani akhlak Rasul ya, gitu. Coba gimana doanya? Rabbi Firli Amarul Bayani Sohiro. Nah, hebat ya, luar biasa. Nanti terus dihafalkan doa-doa pendeknya ya, sama surat-surat pendek buat kegiatan sehari-hari ini, buat berdua sama siapa namanya? Yo, yang rajin ya. Yang lain masih mau? Nanti lanjut sama ya. Oke, anak-anak hebat.
Nanti tunggu ya. Nah sekarang ada sambutan dulu dari Bapak Inspektur, ceramah dari Pak Kiai. Stop dulu ya. Yang dulu pulang, kalau pulang nggak kebagian nanti. Itu saja Ibu Bapak yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan dari Inspektorat Kabupaten Pandeglang, kepada yang terhormat Bapak Hasan Bisri STMSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbus shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan banggakan Al Ustadz Pak Kiai Haji Hasimi, penceramah kondang. Ya, ini skalanya udah skala dunia. Kak Hasimin, kebetulan beliau ini sama-sama dulu di Pramuka, di kuartir cabang. Jadi bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, penceramah ini dulu sama-sama belajar Pramukanya. Berkemah ya, Pak Kiai ya. Terima kasih yang sudah datang. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Korwil. Ya. Ibu Korwil ini sumber inspirasi. Makanya Bapak dan Ibu guru khususnya, ya, siswa dan siswi, beliau ini 2 tahun lagi mau pensiun. Doakan ya supaya masa-masa menginjak pensiun itu ilmunya sudah diserap oleh Bapak dan Ibu guru khususnya dan kita semua. Karena ilmu itu tidak mudah, keahlian itu tidak mudah, keterampilan itu tidak mudah, kudu diasah. Cek mesokan. Yang saya hormati anak-anakku sayang semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Sehat semua? Alhamdulillah. Kebetulan juga sahabat saya Pak Uye, Pak Yedi, saya namanya Kak Uye, yang selalu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan SD Pandeglang 1. Ya, nanti Bapak bahas bagaimana peranan media sosial kegiatan pendidikan. Yang saya hormati juga para panitia Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Saya sudah diundang dan hadir, insya Allah pada kesempatan ini saya memberikan informasi terbaik buat SD Pandeglang 1. SD Pandeglang 1 ini merupakan membesarkan anak saya. Karena anak saya Kaila Kirani Najwa Hasan pernah bersekolah di sini di SD Pandeglang 1. Ya, SD-nya di sini, terus pesantren di Darul Kolam 3 tahun, lanjutkan ke SMA 1 Pandeglang, sekarang mulai masuk kuliah. Masuk kuliah mengambil farmasi. Ya, mengambil farmasi, baru mau masuk, sekarang lagi ospek. Udah biarin aja, suruh mandiri. Bagaimana ospeknya mahasiswa? Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Dewan Guru, ini temanya sangat tepat, sangat bagus ya. Meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak ingin menyampaikan sebelum ke tema ini, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, baru kali ini ya Kabupaten Pandeglang untuk pencairan BOSP-nya, bantuan operasional sekolah, harus ditandatangani oleh 2 pejabat, yaitu 1 oleh Bupati Pandeglang, yang kedua oleh inspektur. Kenapa? PPDB se-Kabupaten Pandeglang melebihi kapasitas SD SMP. Makanya kalau didatangkan oleh Bupati dan saya, itu tidak akan dibuka itu keran pencairannya. Karena rata-rata Ibu kita itu melanggar sebenarnya, Pak Ustadz. Bukan kita aja ya, se-Indonesia melanggar karena melebihi kapasitas. Pelanggaran ini dilakukan karena ruang kelas barunya terbatas, siswanya banyak. Karena SD 1 ini dari dulu siswanya lebih terus. Sekarang berapa Bu kapasitas per kelas? 32 apa 30 sekarang per kelas? Bu,
28, maksimal 32 ya. Untuk SMP kan 30. Pandeglang melebihi Pak. Dari mulai TK, SD, SMP. Makanya saya tanda tangan sebagai inspektur ya. Karena dulu kan mantan Kadis Wipora. Insya Allah, karena saya sebelum pindah ke inspektorat pun saya sudah menandatangani semua gedung-gedung TK, SD, SMP se-Kabupaten Pandeglang yang kondisinya rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Maka yang diprioritaskan itu yang pertama rusak berat, rusak sedang, dan siswanya banyak. Jadi Pak Kepala Sekolah lewat pengawas Ibu Korwil usulkan kembali untuk ruang kelas baru. Ya usulkan supaya kita memenuhi. Karena ini kan ruangannya juga tangannya juga terbatas. Saya sampaikan ini Bapak dan Ibu semua, karena yang tadinya taman jadi kelas, maka penghijauannya berkurang. Yuk sama-sama kita menanam pohon di pot bunga, bisa bunga pucuk merah lebih mudah. Nah itu informasi Pak Kepala Sekolah, saya tanda tangan itu. Ibu Bupati dan saya bilang begini, ini kalau nggak saya tanda tangan nggak bisa cair katanya. Pos Pandeglang itu saya tanda tangan, padahal melanggar aturan. Tapi ada kata kuncinya, bukan ini. Untuk yang akan datang, penerimaan siswa baru tidak akan melebihi kapasitas. Kata saya pasti diperagakan lagi. Kenapa? Kan siswa terus bertambah, membangunnya kan terbatas. Karena seluruh kita se-Kabupaten Pandeglang 860 SD, 168 SMP, yang TK-nya banyak, TK negeri dan swasta. Itu yang pertama informasi. Yang kedua, saya pada kesempatan ini kepada kita semua, kepada saya juga mengingatkan, yuk bekali siswa dan siswi kita dengan 4 hal. Yang pertama akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Saya tidak perlu rinci karena sering diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru, para kiai, para ustadz, para orang tua. Yang kedua, bekali anak didik kita dengan disiplin. Disiplin itu mematuhi aturan. Jelas dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu. Ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Bahasa yang sederhananya buat anak-anak semua, kalau kita tidak menghargai waktu, tidak menghargai masa, kita menjadi kaum merugi. Tidak mau kan kita rugi ya? Ya makanya yang kedua disiplin. Yang ketiga harus memiliki kecakapan menghitung. Ya, numerasi. Kalau menghitung ada di mana? Otak kiri atau otak kanan? Ada di otak kiri. Yang serius-serius menghitung otak kiri. Otak kanan adalah untuk kegiatan sosial, cinta kasih, hiburan, seni, budaya, itu otak kanan. Makanya kemampuan menghitung harus dari sekarang dengan metode pembelajaran yang menarik. Dulu kami, ini produk lama ya Bu Korwil, kalau nggak hafal itu siap-siap tuh penghapus melayang, jangka melayang kayak sini, sapu melayang, dan siap-siap kalau belum bisa talaran, raraban, nggak bisa pulang itu. Kata Bu Guru 4 kali 4, 16 pulang. 8 kali 8, 64 bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang itu. Paling di belakang aja. Jadi kemampuan menghitung. Nah metodenya banyak lah. Bisa dengan tangan, ya, bisa dengan hafalan, bisa dengan lambang dan lain sebagainya. Terakhir, bekali anak didik kita dengan teknologi informasi, media sosial. Semua dipublikasikan. Tapi hati-hati ibu-ibu, hati-hati ya. Jangan menggunakan handphone lebih daripada 2 jam. Kalau ibu-ibu berapa jam menggunakan handphone? Berjam-jam. Berhentinya pada saat ngantuk atau tidur. Pada saat bangun, setelah subuh langsung ke handphone. Ada WA dari mana? Informasi apa? Padahal maksimal 2 jam. Dan upayakan adik-adik semua, jangan sambil terlentang, tidur, segala macam. Menggunakan handphone duduk supaya retina mata kita tidak rusak. Ya, demikian yang Bapak sampaikan, anak-anak saya semua. Ya, Bapak mau nanya nih yang itu tuh anak sini sayang, nih sini ke depan, sini.
ke depan. Iya. Iya, ke sini ke Bapak. Nah, sini saya. Satu lagi perempuan. Iya, ini yang. Nah, di sini sebelah kiri. Sebelah kiri. Siapa namanya? Bintang. Oh, bagus sekali. Namanya Sapa. Tadi Bapak menyampaikan ada 4 hal yang harus dikuasai oleh anak-anak. Sebutkan 4 hal itu. 1, 2, 3, 4. Ayo, 1 apa? Akhlak. 2, disiplin atau ketiga kemampuan menghitung. Keempat teknologi informasi atau media sosial. Coba ulangi 4 hal. 1 akhlak. Ya. Kedua kan kalau sekolah pagi itu upacara disiplin. Ketiga kalau supaya itu belanja tuh ada matematika apa tuh? Kemampuan terakhir teknologi informasi pintar. Dapat hadiah dari Bapak. Pegang dulu ya. Tepuk tangan dong. Tangan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ada perilaku, ada kata dari Bapak yang kurang berkenan di pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Alhamdulillah kita menambah wawasan dan pengetahuan baru ya. Baik Bapak Ibu hadirin, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan santunan untuk anak yatim ya. Bagi Ananda yang dipanggil nama-namanya harap ke depan. Ananda Gani dari kelas 1B. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu guru. Selanjutnya Ananda Sakila dari kelas 1C. Ananda Iking dari kelas Ananda Iking dari kelas 2A. Ananda Gali dari kelas 2B. Ananda Afnan kelas 2B. Ananda Salwa kelas 3A. Sekali lagi Ananda Salwa kelas 3A. Ananda Wildan kelas 4A. Ananda Abizar kelas 4B. Ananda Fatima kelas 4B. Ananda Safa kelas 4D. Ananda Hilma kelas 4D. Ananda Afrika kelas 4D. Selanjutnya Ananda Azka kelas 5A. Ananda Khalid kelas 5C. Selanjutnya kelas 6A. Ananda Hina dari kelas 6A. Ananda Faruk kelas 6A. Ananda Pradita kelas 6A. Selanjutnya kelas 6B. Ananda Febri kelas 6B. Ananda Cantika kelas 6B. Ananda Amel kelas 6B. Ananda Akbar kelas 6B. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah agar berkenan memberikan santunannya kepada anak-anak.
ya amplopnya. Semoga bermanfaat dan berkenan untuk anak-anak. Semoga Bapak Ibu dan seluruh donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik. Jazakumullah ahsanul jazaa. Kepada yang terhormat Ibu Kormi, Ibu Pengawas beserta Bapak Inspektur dan Bapak Alkalon untuk berkenan berfoto bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Minggu beli beras, tidak lupa membeli minyak. Orang yang menjawab salam dengan keras, insya Allah uangnya banyak. Jadi mengucapkan salam itu merupakan doa anak-anak semuanya, ya. Biasa kesini, insya Allah saya juga akan memberikan hadiah 5 amplop. Makanya didengarkan jawabannya. Kalau jawabannya adalah tidak dijawab tapi dengan tulisan, nanti berikan ke Pak Yedi. Dari Pak Yedi yang akan memberikan hadiahnya 5 amplop. Jadi kita masalah salam itu adalah doa, termasuk juga Asmaul Husna. Cuman dalam salam itu adalah perintah juga sebenarnya dari Rasulullah. Ifsau as-salama bainakum. Masurkanlah, pakailah oleh kamu semua urut salam itu adalah antara kamu semuanya. Inna aulan nasi, yang paling utama manusia adalah man badahum, orang yang pertama mengucapkan salam. Itu adalah tata krama juga, sopan santun. Ada loh orang misalkan dia nggak mau diurus salam, pengennya dia diurus salam pada orang yang pertama itu mengucap salam, yang paling utama menurut Allah dan menurut Kanjeng Nabi. Itu diantara etika juga sebenarnya, dari orang anak ke anak ke orang tua itu uluk salam. Mau masuk ke rumah uluk salam. Kalau rumahnya kosong, di mana uluk salamnya? Ada aturannya. Mana? Assalamualaikum
wa ala ibadillahi itu sampai asup ke rumah lamun gak ada siapa-siapa, atau misalkan mau ke kelas gak ada siapa-siapa, itu salamnya. Apalagi ada orang, insya Allah salam itu doa tahiyatun bil Islam, penghormatan untuk Islam itu. Kalau dulu sebelum ada uluk salam ya, sebelum uluk salam, gini loh uluk salamnya. Apa itu? Itu non Islam, bye bye katanya gitu. Nggak ada di Islam, tapi mengucapkan assalamualaikum. Dengarkan ya, jangan ngobrol, tulis yang benar. Dengarkan, nanti ada pertanyaan terakhir. Siap? Alhamdulillahilladzi ba'asa fina rasulahul umam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu syuhada ala sayyidil umam sallallahu ala nabiyyi makarimil akhlaqi wal akmal sayyidina Muhammadin sayyidil akmalil afham wa ala alihi walladhi bisilkihi min tadam wa sahbihi humada dinil qiyam wa syarrafa wa maddaha wa adam amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adama mawidikum musabbihan lahu yaumal qiyamah annal itina bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min adamil qurbati dalika la yahsulu illa bi it'amil ta'am wa qira'atil Qur'an wa bidu maqasidi nabawiyah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa dirhaman bi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah. Hadratul Mukarramin, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, semoga dipanjangkan umur dan sehat badannya. Ibu Korwil dan Ibu Pengawas, alhamdulillah yang kedua kalinya dengan Ibu Korwil bertemu di sini. Pada waktu itu ada kepentingan pas keluar. Alhamdulillah dengan almarhum sangat dekat juga saya, Bapak Muhammad. Juga Bapak Guru semuanya, Ibu Guru yang saya hormati, mudah-mudahan sehat walafiat, banyak umur dalam mendidik anak-anak kita di sini. Tak lupa Bapak Kepala Inspektorat, Bapak Hasan Bisri, besti saya, Gai, besti saya ini Gai. Ini adalah kalau pengen tahu pakar pramuka Pandeglang loh, ahli tekpram kalau pengen tahu, ahli tekpram. Kalau mau nyarogel, deket tinggal nyawang kulta. Yang tak tahu nggak nyarogel? Bahasa Arab nyarogel nggak mau ngaji dia. Terus lalu nyarogel pramuka tinggal kesana saja dekat. Ini ahli pramuka loh Pandeglang, pakar dalam pramuka. Guru saya ini pramukanya. Ini ya, insya Allah sama-sama kepengurusan pramuka tahun 90 sampai 97. Sampai Raimuna Nasional ini jadi peserta, saya jadi panitianya di Cibubur. Itu anak buah saya di Cibubur mah ini. Saya panitia di Cibubur. Ini murid saya di Cibubur mah. Itu pengalaman dalam pramuka. Bahkan alhamdulillah juga ya dipercaya oleh Pandeglang saya ke sana ke Pasuruan. Ke Pasuruan pernah utusan Pandeglang pramuka studinya. The first community development camp Wonderson main industry pada waktu itu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau bilang pramuka, insya Allah ini ada yang di depan kita. Bapak Ibu guru semua yang saya hormati, syukur alhamdulillah saya yang keempat kalinya di sini berdiri di sini. Alhamdulillah atas kepercayaan SD 1
Tadinya sih saya malu juga gitu udah beberapa kali. Tapi kalau toh panggilan untuk dakwah dan mengajak ibadah pada sampai kapanpun siap 24 jam dibuka HP saya. Insya Allah menerima. Bilang kita mengundang di sini dengan adanya kita meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Bagaimana sih kalau cinta kita pada seseorang? Kalau cinta kita pada seseorang pasti mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau cuci pakaian ingat kamu. Itulah yang nama cinta. Gitu ya, diantara yang nama cinta seperti itu. Nah, kepada Nabi juga kalau bisa sampai begitu, cinta kita kepada Nabi sampai begitunya, insya Allah summa syafa'atu yaumal qiyamah idkhul al-jannata bi ghairi hisab. Cinta kepada Rasul insya Allah adanya kita pertolongan di hari kiamat nanti pada kita semua. Sesuai dengan acara ini Maulid Nabi adalah kata Rasul ya, man adama, siapa saja yang memperingati, siapa saja misalkan mengadakan Maulid Nabi ini, tujuannya adalah Maulid Nabi mengangkat ya, memperingati Maulid Nabi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Adik-adik, lapan kuntu itu dalam grammar tata bahasa Arab pakai lapan kon, artinya pasti tidak akan ada kegagalan, kemana-mana, keraguan. Lapan kuntu menurut istilah grammar adalah fi'il madi, bukan fi'il mudhari, artinya bukan zaman yang akan datang. Kuntu fi'il madi zaman yang sekarang pasti juga terjadinya, jadi tidak ada keraguan. Kuntu syafi'an yaumal qiyamah, pasti kita akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Semua di hari kiamat membutuhkan pertolongan pada Rasulullah SAW. Itu diantaranya Maulid Nabi ini. Makanya syukur alhamdulillah SD Pandeglang 1 ini selalu meriah dalam mengadakan Maulid Nabi. Ini seorang pimpinan, seorang kepala sekolah dan guru-guru mengadakan Maulid Nabi, didengarkan oleh semuanya dengan tausiah bisa melaksanakan ibadah yang diucapkan, diterangkan oleh narasumber, itu sama dengan melakukan ibadahnya juga. Cek bahasa surat tema kaokohan sarua anu ngayakeun Maulid Nabi eta anu migawe misalkan amal ibadahna yang lain eta kaokohan, artinya kekiriman ibadahnya, kekiriman kebagian juga amal ibadahnya. Makanya kalau mengadakan jenayah kebaikan itu pasti akan teraliri juga yang mengadakannya. Hadis Rasulullah mengatakan sahih hadisnya, manda'a ila hudan kana lahu sawabun layan khusus sayan. Siapa saja orang seperti kita ini merayakan Maulid Nabi adalah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan siapa saja yang memberikan infak, man anfaqo dirhaman, siapa saja memberikan infak 100.000 dirhaman, maka orang itu kayak infak emas sebesar gunung fisabilillah untuk perjalanan agama. Itu jangan sia-sia punya harta, jangan sia-sia kita punya pakaian, jalankan untuk infak sedekah. Tapi awas, infak dan sedekah itu ya, kita harus mengukur. Dikasihkan nama orang nggak ada, benar kita jangan, nggak boleh, haram hukumnya. Itu kata Rasulullah, yang orang suka infak sedekah itu akan mendapatkan 5 perkara. Satu di antaranya wakil zinumal, akan ditambah malnya, harta bandanya yang suka infak. Yang kedua adalah yang suka infak sedekah itu daun marodi, akan menjadikan obat pada penyakitnya. Yang ketiga, orang itu akan dihilangkan, dijauhkan dari bahaya. Yang keempat adalah yamuru ala sirati kalbarkil khotib, orang yang suka infak katanya akan menjalani jembatan siratal mustaqim di akhirat itu begitu cepat seperti kilat yang menyambar. Di antaranya yang terakhir adalah yang kelima, yadkhulu al-jannata bi ghairi hisab, akan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah tanpa hisaban amal. Makanya ada syafaat Rasulullah begini, summa syafa'atu idkhalul qaumi bi ghairi hisabi. Ada nanti juga terjadi syafaat Nabi di akhirat adalah
akan memasukkan kaumnya kepada surga tanpa hisaban amal, tidak ada timbangan amal, tidak ada sirat, tidak ada pengoreksian ibadah, langsung masuk surga. Itu sahabat Nabi yang akan terjadi pada kita. Orang semua sangat membutuhkan. 100.000 yang diterima, barangkali itu yang akan menjadi manfaat di akhirat. 200 yang diterima sedekah, barangkali itu yang akan bermanfaat di akhirat. Kalau kita sudah ke sana melihat itu pahala dari berdosanya, merasa kurang yang ada. Karena kenikmatan melebihi dari 200.000. Itu yang akan terjadi di akhirat nanti oleh kita. Makanya dengan adanya Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah barangkali kalau kita bicara hukum sampai sore pun kita akan nggak bakalan habis, tapi air dan kue lah yang akan habis di depan kita. Insya Allah lain waktu dan kita tempat akan bertemu lagi, jalan-jalan ke lebih panjang, naik sado Abdul Ghani. Kalau saya ngomong panjang-panjang, nanti perut adik-adik kekerbekan. Begitu, mohon maaf kurang dan lebihnya, semoga bermanfaat, kita bisa melaksanakannya hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.